Pernyataan Hotman Paris soal kasus Nikita Mirzani ternyata tidak sepenuhnya tepat, sahabat channel. Nah, jadi gini sahabat channel, belakangan Bang Hotman Paris memberikan semacam respon ke netizen ya, khususnya pendukung Nikita Mirzani terkait kasus yang sedang dihadapinya. Jadi sahabat channel, ada dua poin utama yang beliau soroti. Pertama, agar pendukung Nikita Mirzani itu fokuslah pada dugaan pemerasannya, apakah itu benar endorse atau dugaan pemerasan. Kemudian kedua, tidak usah mempersoalkan hal-hal teknis di ruang sidang. Nah, disinilah netizen Cendol melihat adanya sedikit kekeliruan ya. Jadi kalau soal fokus terhadap dugaan pemerasan ya tentunya netizen Cendol sepakat ya. Makanya sejak awal netizen Cendol selalu membahas unsur pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Tapi kalau soal teknis di ruang sidang ya, ini menurut netizen Cendol tidak bisa kita kesampingkan ya. Apalagi ketika hakim ketua tertidur dan jaksa penuntut umum malah bermain ponsel saat saksi fakta memberikan kesaksian. Kalau hal seperti ini kita biarkan, maka peran kita masyarakat sebagai pengawas lembaga peradilan jadi tidak ada gunanya. Nah, sahabat channel, netizen Cendol selalu mengatakan jangan pernah terbawa arus drama di luar kasus ini. Jangan larut dalam keributan antar pendukung, apalagi berita-berita hoax yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum Nikita Mirzani. Fokus pada substansi, kawal keadilan. Nah, sahabat channel, kalau kalian setuju silahkan follow, like, dan komen atau share video ini biar makin banyak yang melek hukum tanpa harus kuliah hukum. Hotman Paris selalu mengatakan fokus pada dugaan pemerasan Nikita Mirzani. Well, coba kita fokus. Nah, sahabat channel, mari kita luruskan. Ketika Hotman Paris bicara soal kasus Nikita Mirzani, beliau meminta agar semua pendukung Nikita Mirzani itu fokus pada dugaan pemerasan. Dan netizen Cendol sepakat ya, tapi cara fokusnya juga harus benar ya, bukan hanya ikut arus opini. Jadi netizen Cendol itu selalu mulai dari unsur pemerasannya ya. Jadi di dalam kasus Nikita Mirzani ini ada fakta yang sepertinya jarang dibahas ya, siapa yang menelpon duluan. Fakta persidangan sangat jelas, Reza Gladys menelpon Dr. Oki sebanyak 9 kali tanpa dijawab. Lalu Dr. Oki menelpon balik, dari situlah Reza Gladys curhat panjang lebar, termasuk konflik dengan Nikita Mirzani dan dokter detektif. Nah, singkat cerita, menurut Dr. Reza Gladys, Dr. Oki menyarankan untuk memberikan uang ke Nikita Mirzani. Pertanyaan besar di sini, di titik ini ya, Dr. Reza Gladys masih punya kehendak bebas ya. Ia bisa memilih untuk menghentikan komunikasi kah kalau dirasa akan merugikan dirinya secara material. Ya, sahabat channel, kalau alasan Dr. Reza Gladys tidak tahan dengan bully Nikita Mirzani, dia bisa memilih melapor polisi dengan pasal cyberbullying. Tapi faktanya ia memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail hingga terjadi transaksi 4 miliar. Nah, itulah poin krusial kenapa netizen Cendol selalu mengatakan bahwa kasus Nikita Mirzani ini bukan tindak pidana murni. Ada delik, tapi ada juga peran korban yang mengantarkan pada dugaan pidana. Nah, sahabat Cendol, kalau kalian sepakat bahwa analisa hukum itu harus pakai logika, jangan lupa follow, like, dan komen atau share biar makin banyak yang paham duduk perkara Nikita Mirzani sebenarnya.